ada nasihat dari 2 orang guru ketika saya mengembara dan berguru kepada beberapa guru di masa saya sudah menjadi seorang samana yang sampai hari ini saya pegang mengenai melatih diri. Jadi nasihat ini seperti ini ya. Nasihat yang pertama saya dengar dari mendiang Bante Dhammatejo. Waktu itu Bante mengatakan begini kepada saya, kita ini yang penting melatih diri dengan baik. Kalau kita berlatih dengan baik, dari hari ke hari semakin baik, suatu hari kita akan bersinar. Dan orang-orang yang bersinar, meskipun berada di puncak gunung sekalipun, dia akan kelihatan sinarnya dan pasti dicari. Tetapi meskipun kamu itu ada di depan mata, kalau kamu ini cuman bikin kerusuhan, cuman bikin jahat, kemudian gak ada gunanya, kemudian kamu latihannya gak bener, intinya kamu itu segalanya negatif lah, kurang lebih begitu. Di depan mata pun orang-orang gak akan melihat kamu, boro-boro ngeliat, noleh aja gak mungkin mau, mungkin ketemu juga pura-pura gak lihat. Nah jadi yang penting adalah ketika kita melatih diri, ya latihlah semaksimal mungkin sehingga kita akan bersinar. Maka pada saat kita bersinar itu jauh di puncak gunung sekalipun akan kelihatan sinarnya, dan gak perlu takut kehilangan sokongan, karena orang-orang yang melatih diri ini tidak akan pernah kehilangan yang namanya sokongan. Nah itu nasihat yang pertama kali saya dengar dari guru saya, yang waktu itu saya pernah tinggal di situ. Kemudian ada nasihat yang kurang lebih hampir sama mengenai ini, yaitu dari mendiang Bante Suryabhumi waktu itu. Tapi waktu itu Bante mengisahkannya begini. Bante Suryabhumi bercerita ke saya bahwa ketika awal-awal tinggal di Trawas yang konon masih hutan katanya loh ya, pada waktu itu hidupnya sangat susah katanya, sehingga ya namanya sudah, kalau sudah merasa susah tingkat dewa itu kan kadang-kadang kan ada rasa putus asa. Nah pada waktu itu konon katanya, kata Bante, beliau mendapat nasihat dari gurunya Sukong bahwa nggak perlu takut kalau kita betul-betul melatih diri, meskipun di dalam hutan sekalipun, tidak perlu takut, suatu hari tetap ada yang namanya penyokong. Cepat atau lambat, sokongan itu akan muncul dan tidak mungkin kehilangan sokongan. Jadi pesan Sukong waktu itu kepada Bante Suryabhumi adalah supaya dari hari ke hari meningkatkan kualitas latihan. Nah itu aja. Jadi nasihat yang diberikan Bante Dhammatejo saya rasa sinkron dengan cerita yang dibagikan Bante Suryabhumi ke saya. Maka dalam hal melatih diri, saya pikir apalagi kita misalnya sebagai seorang samana, tentu nggak perlu takut yang namanya kehilangan sokongan sepanjang kita betul-betul melatih diri. Nah kalau bicara soal melatih diri, ini bagi saya pribadi ya, latihan itu sebenarnya tidak terbatas pada yang namanya menyepi, atau mungkin banyak latihan meditasi, atau sibuk berpuasa, atau mungkin sibuk vegetarian, atau mungkin sibuk latihan-latihan yang lain. Tapi bagi saya sebenarnya, menurut saya ya, menurut definisi saya pribadi ya, tujuan dari melatih diri ini sebenarnya adalah bagaimana membuat sinkronisasi antara jasmani
dan batin menurut saya. Sehingga latihan-latihan apapun yang sifatnya apakah itu meditasi, apakah itu puasa, atau mungkin latihan-latihan yang lain, menurut saya ini sebenarnya tujuan akhirnya adalah salah satunya adalah sinkronisasi antara jasmani dan batin. Karena selama ini manusia sering nggak sinkron antara pikiran, ucapan, perbuatan, kemudian perasaan, ya kan udah beda-beda semua. Sehingga untuk seia sekata ini sangat jarang. Maka ketika meskipun kita latihan meditasi, tapi kalau kita hanya jadi orang yang penuh kepura-puraan, atau mungkin istilah umumnya adalah munafik ya tentu itu juga menurut saya latihannya gagal ya. Demikian juga ketika kita melatih diri dalam sebuah moralitas atau menjalankan sila. Bagi saya yang namanya moralitas, menjalankan sila ataupun melakukan perbuatan baik apapun yang tampak itu, menurut saya itu hanya masing-masing orang yang tahu kebenarannya dari apa yang dia lakukan. Ya, contohnya adalah begini, ketika kita melakukan hal yang baik, ya kita yang tahu niat baik kita itu apa. Banyak sekali kan sering kita dapatin misalnya di sekitar kita, ada orang yang sangat baik, mungkin dia sangat humble, mungkin juga lemah lembut, kemudian dia juga tampak dermawan di sekitarnya, ya kan. Tiba-tiba misalnya suatu hari orang itu ternyata koruptor ya, tiba-tiba ditangkap gitu dan koruptor, maka masyarakat akan ngomong, nggak nyangka ya, kayaknya orangnya baik, dermawan, rendah hati, lurus, mungkin rajin beribadah, kok ternyata koruptor ya. Nah, ini salah satu contoh. Atau contoh lain misalnya mungkin Anda sering melihat misalnya mungkin ada seorang misalnya laki-laki tampak sangat family man. Dia ini sayang istri, sangat romantis sama istri, ya kan. Kemudian dia kelihatan sayang sekali sama anaknya, perhatian, ya intinya tipe suami dan ayah idaman, ideal banget. Tiba-tiba suatu hari menjadi viral gara-gara mungkin digerebek sama selingkuhannya, lagi selingkuh digerebek. Lalu orang yang mungkin melihat kesehariannya yang waktu itu adalah dia ini tampak family man banget, pasti akan nggak nyangka ya, kayaknya dia begitu harmonis loh keluarganya, kok rupanya kayak gitu ya, ternyata punya selingkuhan. Nah, ini adalah sebenarnya satu contoh-contoh di mana yang namanya moralitas itu hanya diri sendiri yang tahu. Anda melakukan hal baik itu hanya sebuah pencitraan agar diakui oleh lingkungan, karena lingkungan kan mengharapkan seperti itu agar Anda diterima baik, maka Anda harus tampak baik ya. Sehingga akhirnya apa? Ya, kebanyakan yang munculnya ini kepura-puraan agar diterima di komunitasnya. Nah, sehingga sisi-sisi gelapnya ini banyak sekali orang sangat takut menampilkan sisi-sisi gelapnya. Karena takut dianggap tidak sempurna, kemudian takut dianggap apa? Ya itu jahat. Nah kan, karena kalau ada orang jahat kan, ini bayangannya adalah orang yang kelakuannya nggak baik inilah. Padahal belum tentu. Kadang ada orang yang kelihatannya, ya mungkin ya wajah-wajahnya sangar, tapi ternyata hatinya Hello Kitty, ya kan? Tapi ada juga kan yang istilah-istilahnya seperti yang itu, yang sering beredar, yaitu serigala berbulu domba. Padahal dipikir-pikir serigala itu katanya binatang yang sangat setia kepada ini ya, pasangan dan kelompoknya loh itu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Maka bagi saya pribadi, definisi latihan itu sebenarnya tidak terbatas pada serajin apa kita meditasi, serajin apa kita melakukan puasa-puasa atau pelatihan-pelatihan lain, serajin apa kita retret, ataupun mungkin bahasa orang pelatihan itu atau melatih diri itu lebih ke arah dimana menjadi seorang samana atau pertapa. Apakah itu pertapa yang berjubah
atau pertapa yang tidak berjubah. Saya tidak membatasi ke situ, karena yang namanya melatih diri ini sebenarnya tidak terbatas dari status ini ya, jubah ataupun casingnya, tetapi itu bisa dilakukan oleh semua orang, baik dia seorang yang selibat, yang memang memilih penyepian ataupun enggak memilih penyepian, ataupun umat rumah tangga ya. Karena menurut saya salah satu tujuan melatih diri ini adalah sinkronisasi tadi, sinkronisasi antara jasmani dan batin, supaya Anda ini jadi manusia yang tidak penuh kepura-puraan, tampil apa adanya diri kita. Ya iya, enggak ya enggak. Jadi jangan bilang ya ternyata enggak. Ya kan kadang-kadang orang bilang ya karena enggak enak, ternyata enggak gitu kan. Kan ada seperti itu. Sehingga banyak sekali orang yang menurut saya menjadi tidak bahagia karena dia tidak menjadi dirinya sendiri. Sehingga bagi saya sebenarnya tujuan latihan salah satunya adalah sinkronisasi antara jasmani dan batin. Bagaimana supaya pikiran, ucapan, perbuatan, kemudian perasaan itu seia sekata dengan hati nurani kita dalam melangkah.